Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-soleha. How are you today? Well, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Welcome back to the English subject for second grade. Nah, hari ini kita belajarnya tentang my valuable experience atau pengalaman berkesanku dalam unit 5 ya. Nah, sebelum kita lanjut belajarnya, alangkah lebih baiknya baca basmalah bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang tahu pengalaman itu apa? Pengalaman itu peristiwa atau kejadian yang telah kita alami atau terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang berkesan itu maksudnya adalah pengalaman yang nantinya itu akan selalu diingat. Pengalaman yang nantinya itu tidak akan terlupakan walaupun nanti ketika kita sudah dewasa. Nah, di sini I will give you some examples of experience. Nah, di sini akan ada di sini beberapa contoh tentang pengalaman. Pengalaman itu bisa terjadi atau bisa kita dapatkan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di tempat wisata maupun di lingkungan rumah. Contoh dari pengalaman yang berkesan di sini. Nah, at tourism spots. Ulangi ya, repeat after me. At tourism spots. Tourism spot itu artinya tempat wisata. Tempat wisata itu banyak macamnya ya. Ada zoo, ada beach, ada water park, kemudian masih banyak lagi. Nah, please pay attention and listen carefully to my explanation. Tolong perhatikan ya dan dengarkan baik-baik yang mesti dijelaskan di sini. Semoga bisa dipahami. Nah, contoh dari pengalaman yang ada di gambar di sini adalah zoo atau kebun binatang. Nah, pengalaman yang bisa kita dapatkan dari kebun binatang itu yang seperti apa ya contohnya? Ya, bisa melihat banyak binatang. I see many animals. Repeat after me. Ulangi ya. I see many animals. Aku melihat banyak binatang. Di mana? Di kebun binatang. Selanjutnya, pengalaman yang lain di kebun binatang yaitu I feed the monkey. I feed the monkey. Aku memberi makan seekor monyet atau monkey ya. Ulangi ya. I feed the monkey. Aku memberi makan seekor monyet. Kemudian pengalaman juga bisa kita dapatkan di tempat wisata yang lain loh. Contohnya tadi, nah, pantai atau beach. Seperti apa ya pengalaman yang bisa kita dapatkan di pantai itu? Nah, I play sand in the beach. In the beach. Beach itu pantai. Play itu bermain, I itu saya, berarti artinya saya bermain pasir di pantai. Selain itu, pengalaman yang lain yaitu swim atau berenang. I swim. Aku berenang. Well, dari beberapa contoh kalimat sederhana yang sudah Miss I jelaskan ini merupakan pengalamannya. Miss I yakin semua
Ananda di rumah, soleh-soleha pasti punya banyak sekali pengalaman yang tak terlupakan, yang sekarang masih diingat. Nah, selanjutnya pengalaman juga bisa kita dapatkan di mana ya? Bisa dilihat gambarnya ini di mana? Ya, betul. At home atau di rumah. Nah, karena sekarang dalam masa pandemi, I'm sure that you have many experience at home. Miss I yakin Ananda soleh-soleha di rumah punya banyak sekali experience di rumah atau pengalaman di rumah ya. Contohnya, nah di sini ada 3 pictures. Yang pertama itu sedang ngapain itu ya? Ya, I help my parents. Ulangi ya. I help my parents. I help my parents. Aku membantu kedua orang tuaku. Selanjutnya, I read a book. I read a book. Ulangi, I read a book. Aku membaca buku. Nah, membaca buku di rumah bisa bersama dengan adik atau kakak. Selanjutnya, anak kecil sedang menyiram tanaman. Dalam bahasa Inggrisnya, I water the plants atau aku menyiram tanaman. Repeat after me. Ulangi setelah Miss I ya. I water the plants. I water the plants. Aku menyiram tanaman. Nah, selain dari pengalaman yang kita dapatkan di rumah ataupun di tempat wisata, juga kita bisa mendapatkan pengalaman seperti mengunjungi kakek dan nenek. I visit grandfather and grandmother. Repeat after me. I visit my grandfather and grandmother. Aku mengunjungi kakek dan nenek. Aku mengunjungi kakek dan nenek. Alhamdulillah. Semoga apa yang Miss I sampaikan, contoh dari kalimat sederhana tentang pengalaman, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada some exercise. It's very easy, gampang. Nah, latihannya itu simple. Kalian hanya memasangkan antara gambar dan kalimat yang ada di sebelahnya. There are 5 pictures and 5 sentences. Ada 5 gambar dan 5 kalimat yang harus dipasangkan. Contohnya di gambar nomor 1 itu ada anak kecil yang sedang membuat kue. Kira-kira dari beberapa kalimat di sini atau di sampingnya yang menjelaskan gambar nomor 1 itu yang mana? Miss I dibacakan dulu ya. Kalimat yang A, I play ball in the beach. Aku bermain bola di pantai. Kemudian yang B, I see field in the village. Aku melihat sawah di desa. Kemudian yang C atau C, I make a cake at home. Aku membuat kue di rumah. D, I go to the water park. Aku pergi ke water park. Kemudian yang terakhir, I see beautiful mountain. Aku melihat gunung yang indah. Nah, I'm sure that you can do your exercise easily. Miss I yakin Ananda soleh-soleha di rumah bisa melakukan atau mengerjakan latihannya dengan mudah jika mau mendengarkan penjelasan dari Miss I dengan baik.
Okay, and I still have some vocabularies. Miss I masih punya vocabulary di sini ya, yang insya Allah akan membantu Ananda semua dalam mengerjakan exercise-nya dengan mudah. Yang pertama itu ada beach, yang tadi beach itu pantai, village itu desa, mountain itu gunung, field sawah, cat kue, see melihat, make membuat, tourism spot tempat wisata, visit mengunjungi, grandfather kakek, grandmother nenek. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Miss I ya. Dan Miss I harap Ananda semua di rumah bisa mengerjakan latihannya secara mandiri dan jujur ya. Sekian dari Miss I. Thank you.